Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukarrabal Dasatar. Saya dari kelas 2 Demat ITA. Kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari Working with Database Part 1. Yang sebelumnya kita membahas batch query pada Part 1. Dan sekarang untuk Part 2-nya kita lanjut dimulai dari Active Record atau AR. Nah, Active Record ini adalah kelas pada Y yang merepresentasikan object oriented dan juga membantu kita untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Nah, sebuah AR ini dihubungkan atau diasosiasikan dengan sebuah tabel dalam database. Nah, di sini ada contohnya. Misal, customer adalah sebuah AR atau active record yang diasosiasikan dengan tabel customer atau dihubungkan dengan tabel customer. Maka untuk menambahkan sebuah baris atau row baru dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara, nah di sini ada variable customer yang diisi dengan new customer. Kemudian ini kita isi dengan objek customer. Kemudian kita tambahkan untuk name-nya, ini name di sini adalah kolom, salah satu kolom dari tabel customer. Kita isi dengan Jiangsu. Nah, kemudian untuk melakukan save data atau penyimpanan data, maka kita perlu memanggil variable customer, kemudian tanda panah diisi dengan fungsi save. Nah, untuk kode seperti ini sudah ada default pada AR. Jadi, ketika kita menjalankan kode ini, script di atas sama dengan menggunakan query seperti ini. Jadi, db create command, kemudian insert into customer. Jadi, di sini kita customer ini kita sambungkan dari sini. Kemudian, untuk name-nya, di sini kolom name, kita isi dengan value, kita binding dulu. Jadi, ketika kita menggunakan AR, maka otomatis melakukan binding value. Nah, di sini di binding name-nya, lalu diisi dengan Jiangsu, kemudian akan di-execute. Jadi untuk active record-nya itu seperti itu. Kemudian, di sini ada keuntungan atau kelebihan menggunakan AR. Ada 3 keuntungan. Yang pertama adalah lebih mudah dipahami. Nah, jika kita lihat di sini, ketika kita ingin menginputkan data, kita lebih mudah paham jika dalam kondisi kodenya menggunakan AR. Ketika kita menggunakan script ini, kemungkinan untuk readabilitasnya akan berkurang. Lalu keuntungan yang kedua ada tidak rawan terjadi kesalahan penulisan. Apabila jika kita menggunakan IDE yang lebih bagus, maka kemungkinan lebih meminimalisir kesalahan penulisan. Kemudian di sini yang terakhir adalah tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. Jadi di sini AR pada Y mendukung RDBMS berikut ini. Di sini sudah disebutkan ada MySQL, Postgre, SQLite dan lain-lain. Dan di sini ada juga Y mendukung AR pada Y mendukung NoSQL. Jadi selain mendukung SQL dan juga mendukung NoSQL. Nah, NoSQL database-nya adalah Redis dan juga MongoDB. Lalu untuk deklarasi AR kelasnya, nah di sini kita bisa melihat di bagian kanan, ini adalah contoh kode untuk mendeklarasi kelas AR. Nah, langsung saja kita contohkan cara mendeklarasi kelas AR-nya. Yang perlu kita buka adalah Visual Studio Code-nya. Kita buka Y basic-nya. Ini kita lanjutkan pada, sebelumnya kita tutup dulu ini. Kita tutup. Setelah itu, yang perlu kita buat adalah, karena di sini menggunakan customer, berarti kita perlu membuat tabel baru, yaitu tabel customer. Kita berarti perlu masuk ke localhost phpMyAdmin. Kita perlu membuat tabel baru, yaitu namanya customer. Sekarang kita masuk ke database-nya. Setelah itu, kita tambahkan SQL-nya. Di sini sudah saya siapkan SQL-nya. Kita taruh di sini. Nah, jadi di sini saya akan membuat tabel customer yang mana ada kolom ID sebagai primary key auto increment, kemudian ada name yang isinya varchar 100 dan tidak null, kemudian email varchar 100 dan bisa null, kemudian ada status untuk integer dan defaultnya 1. Jadi di sini nanti akan ada default 1 ataupun 0. Kita run. Dan kita lihat di sini untuk tabelnya sudah jadi seperti ini strukturnya. Setelah itu kita isikan datanya. Kita isikan beberapa data. Oh ya, untuk isi data bisa lewat tabel ini, halaman insert. Bisa juga menggunakan SQL di sini. Jadi sudah saya siapkan untuk
mengisi datanya, query-nya. Kita langsung taruh di sini. Di sini akan mengisi dua data. Jadi insert into customer ke tabel customer, kemudian dengan value yang pertama 0 karena auto increment, kemudian ada Jono dan Dono. Lalu di sini ada emailnya dan juga default. Jadi defaultnya saya menggunakan 1. Lalu kita jalankan, kita buka lagi. Nah, di sini sudah dimasukkan datanya, ada dua data. Setelah itu, untuk melanjutkan membuat active record, kita perlu membuat modelnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat modelnya, kita perlu buka localhost. Lalu kita buka webnya, di basic. Lalu kita perlu ke web. Lalu kita buka G-nya. Nah, di sini disarankan ketika ingin membuat model, kita menggunakan model generator dari G. Kita pilih customer. Biarkan default untuk model class name-nya. Kita klik preview. Lalu kita klik generate. Nah, di sini sudah selesai. Kita buka di VS Code, kita lihat sudah ada model customer. Nah, untuk active record, jadi ini sudah menggunakan extend active record. Nah, sebenarnya yang cukup dibuat yaitu adalah segini saja. Jadi yang selain kode yang saya hapus, itu tidak perlu. Jadi di sini kita bisa hapus gini. Nah, jadi untuk membuat active record, kita hanya perlu membutuhkan 13 line. Hanya perlu sedikit saja. Setelah itu, ini adalah cara mendeklarasikan active record dengan tabel baru yaitu tabel customer. Lalu kita lanjut kepada PPT-nya. Nah, sekarang di sini ada query data. Nah, untuk query datanya di sini ada cara-cara untuk menjalankan query-nya. Nah, di sini ada active record untuk find, ada juga untuk all, one, dan lain-lain. Nah, jika kita lihat pada gambar di kanan ini, di sini ada customer. Nah, di sini artinya customer membuat objek baru, yaitu customer yang akan mencari where ID sama dengan 123. Jadi, kode ini sama seperti yang di atasnya. Jadi, select all from customer, where ID sama dengan 123. Jadi, ini adalah penggunaan AR-nya. Di sini juga sama. Customer find where status sama dengan status aktif. Nah, di sini akan saya contohkan untuk status aktif dan non-aktifnya. Kita kembali dulu ke kodenya. Nah, di sini kita tambahkan untuk status aktif dan non-aktif agar sama seperti PPT-nya. Tambahkan cons. Kita tambahkan status aktif yang mana isinya adalah 1. Kemudian kita copy. Kita copy yang isinya adalah inaktif. Inaktif sama dengan 0. Nah, ini kita buat konstanta seperti ini agar lebih mudah dibaca untuk orang lain atau programmer lain. Sini kita bisa lihat kalau misalkan where status sama dengan status aktif atau 1, atau pada tabel ini kita bisa lihat ketika statusnya 1, maka dia akan mereturn semua rows dari status aktif tersebut. Jadi bisa kita lihat select all from customer where status 1 order by ID. Jadi di sini untuk ID-nya kita diurutkan order by ID. Kemudian untuk execute-nya kita pakai all, jadi kita mengambil semua datanya. Berbeda dengan yang one ini hanya mengambil satu data karena hanya mengambil ID 123. Setelah itu di sini ada untuk count. Nah, count di sini adalah untuk menghitung berapa jumlah data atau berapa jumlah rows yang aktif, yang memiliki status aktif. Kemudian di sini ada juga untuk find index by ID. Nah, di sini maksudnya adalah select all from customer. Jadi sama saja seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke sini. Nah, di sini ada find one and find all. Jadi hampir sama seperti yang di atas. Untuk find one, dia akan mereturn satu saja. Akan mereturn ID 123. Jika untuk find all, jadi di sini untuk find all akan mengambil lebih dari satu ID. Nah, contohnya adalah select all from customer where ID in 100, 11, 113, dan seterusnya. Jadi ketika kita ingin menggunakan query seperti ini, kita bisa menggunakan AR dari Y ini, menggunakan find all seperti ini. Jadi kita di sini akan menggunakan array pada parameternya. Nah, di sini ada find one untuk lebih dari satu values. Jadi ada ID 123 dengan status aktif.
Dan di sini untuk mencari semua status yang tidak aktif, atau customer status inaktif. Sama seperti select all from customer where status sama dengan 0. Kemudian di sini jika kita lihat, nah, kedua metode ini dapat menerima parameter berikut ini. Nilai scalar value, nilai tersebut dianggap sebagai primary key untuk data yang akan dicari. Sebuah array berisi nilai scalar, nilai tersebut dapat diperlakukan sebagai nilai primary key yang akan dicari. Kemudian yang terakhir ada sebuah associative array, atau biasanya misalkan di PHP yang natif kita menggunakan fetch assoc. Jadi di sini ada key value pair. Nah, maksud dari key value pair ini adalah status di sini adalah key, kemudian value-nya adalah status inaktif. Jadi untuk mencari sebuah associative array kita bisa menggunakan contoh seperti ini, contoh yang terakhir ini. Setelah itu kita lanjutkan mengakses data pada AR. Nah, untuk mengakses data pada AR, kita bisa lihat contohnya di sini. Langsung saja kita lihat contohnya. Customer sama dengan customer find 1123. Kemudian ID-nya kita isi dengan customer ID. Lalu emailnya kita isi dengan customer email. Langsung saja kita contohkan untuk penggunaan mengakses data pada AR ini. Kita buka VS Code-nya. Kemudian kita perlu mengubah di sini kita perlu kita perlu membuat file baru. Nah, untuk file barunya di sini kita buat di controller. Di sini sudah ada. Nah, di sini ada testdb controller ini pada part sebelumnya. Kita tambahkan saja fungsinya. Nah, untuk fungsinya kita bisa tambahkan kita function untuk membuat baca. Nah, baca di sini menerima ID sebagai parameter. Kemudian kita perlu memanggil customer. Kita assign variable customer dengan customer find one. Jadi seperti contoh kita akan find one ID-nya. Jadi find one ini akan menerima ID dari parameter ini. Nah, untuk memanggil customer ini kita perlu use use customer-nya. Use app/models/customer. Kemudian setelah itu kita perlu return ketika sudah mendapatkan hasilnya. Return this. Kita render ke views. Lalu kita isikan dengan file baca. Jadi nanti kita akan membuat file baru dengan nama file baca. Lalu kita isikan dengan array yang isinya customer. Diisi dengan variabel customer. Nah, setelah itu kita kasih kurung kurawa untuk menutupnya. Kasih titik koma. Ini untuk action atau fungsi membacanya. Kemudian kita perlu membuat view baru. Kita cari ke views. Kita buat di testdb karena ini pada testdb controller. Kita buat file baru namanya baca.php. Nah, untuk isinya kita bisa copy paste dari file read.php pada part pertama. Kita paste di sini. Lalu di sini kita perlu mengubah beberapa isinya, kita ubah menjadi seperti ini. Kita buat P, isinya adalah kita echo, ini pakai shorthand echo. Kita isi dengan nama. Lalu kita concat dengan customer. Nah, jadi customer ini kita ambil dari sini. Dari sini customer. Nah, karena kita menggunakan AR, jadi kita bisa memanggilnya tanpa menggunakan kurung kotak atau array ini. Jadi kita bisa memanggil langsung menggunakan name. Kemudian setelah itu kita boleh isi titik koma. Kita copy, kita panggil email. Kita ganti ini juga dengan email. Setelah itu kita coba buka. Di sini untuk membukanya kita buka langsung testdb / kita buka ke baca, tanda tanya, ID sama dengan 1. Oke, kita lihat di sini ada not found. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan not found, kita bisa cek pada testdb controller ataupun di sini pada filenya. Nah, jika sudah benar, di sini misalkan kita sudah menuliskan dengan benar,
action baca, kita merender ke baca. Kemudian kita lihat di sini filenya sudah ada. Kita coba cek lagi. Nah, di sini karena saya salah menulis alamat, jadi di sini J-nya kita hapus. Nah, kita coba refresh lagi. Nah, di sini sudah keluar. Untuk nama adalah Jono, kemudian untuk emailnya jono@gmail.com. Coba kita ganti ID-nya. ID-nya kita ganti menjadi 2, maka hasilnya akan berbeda. Hasilnya akan menjadi nama Dono dan juga emailnya dono@gmail.com. Jadi itu adalah cara untuk mengakses AR pada aplikasi YBasic. Kemudian kita lanjut pada PPT-nya. Sekarang kita di sini akan masuk ke transformasi data. Nah, untuk transformasi data biasanya tuh digunakan ketika kita menginputkan atau ingin menampilkan tanggal tahun itu. Nah, ketika pada database mungkin hasil akan berbeda jika kita tampilkan pada aplikasi kita. Nah, di sini ada contohnya pada kode di samping. Kita bisa melihat ada 2 fungsi, ada getter dan juga setter. Nah, getter di sini adalah untuk mengambil atau membuat datanya menjadi lebih mudah dibaca. Sedangkan di sini setternya kita buat menggunakan str to time atau string to time waktunya. Jadi ketika kita menerima data tanggal, kita buat menjadi string. Nah, kemudian jika kita ingin mengambilnya atau memfetch, kita bisa menggunakan birthday sama dengan customer birthday text. Jadi kita hanya mengambil birthday text dari get ini. Langsung saja kita praktekkan untuk transformasi data. Dan kita kembali ke VS Code-nya. Sekarang kita buka ke customer.php. Di sini kita tambahkan fungsi baru. Kita tambahkan public function. Tambahkan get status. Nah, kenapa kita pakai status? Karena di sini jika kita lihat pada database-nya, status di sini hanya akan memunculkan 1 atau 0. Nah, kemungkinan jika user membacanya maka akan bingung. Jadi kita buat statusnya menjadi aktif ataupun tidak aktif. Oke, kita kembali lagi di sini. Kita get status, text. Kemudian kita buka di sini, kita return langsung. Jadi ketika kita pakai ternary, status, jadi this status sama dengan 1, maka kita isi dengan status aktif. Jika tidak, maka status tidak aktif. Jadi ini adalah ternary sama dengan if status sama dengan 1, maka return status aktif. Jika 0 tidak sama dengan 1, maka status tidak aktif. Sekarang untuk menampilkannya kita kembali ke baca.php. Lalu kita tambahkan di sini, kita copy, kita buat statusnya status text. Sini kita panggil get status text. Kita save. Kita kembali sini. Nah, maka status text-nya adalah status aktif. Jika dibandingkan dengan seperti ini, kita copy, kita tulis status, kemudian kita ambil statusnya langsung, maka hasilnya akan lebih mudah dibaca menggunakan status aktif ini. Karena dia menggunakan teks, jadi user lebih tahu yang mana status aktif, yang mana status tidak aktif. Itu untuk transformasi data. Kemudian kita lanjut, setelah transformasi data, ada mengambil data dalam bentuk array. Nah, di sini, jika kita menggunakan AR, maka kita mengambil datanya hanya menggunakan seperti ini. Jadi customer name, customer email, customer status. Jika kita ingin menggunakan dalam bentuk array, kita bisa menggunakan as array. Jadi di sini kita memanggilnya as array, maka ketika kita memanggilnya, diperlukan kurung kotak dan juga menggunakan petik. Jadi ini adalah cara memanggil dalam bentuk array. Ini kita kembalikan. Lalu di sini kita mengambil data dalam batch. Nah, jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang batch. Nah, pada AR jika kita punya data yang banyak, kita bisa menggunakan batch. Jadi untuk standarnya AR akan mengambil batch sebanyak 100. Jadi misalkan kita ingin mengubah banyak rows yang akan diambil, kita bisa memberi parameter di sini, kita ubah menjadi 10, maka data yang diambil hanya 10 data. Kemudian data tersebut adalah dalam bentuk array, jadi array of 10 or fewer. Dan di sini kita bisa melihat untuk for each, di sini for each langsung menggunakan batch juga bisa. Dan di sini
batch query with eager loading. Untuk eager loading kita jelaskan nanti. Di sini kita bisa lihat with orders. Nah, di sini ada tambahan with orders, kemudian di each. Nanti akan dipelajari lebih lanjut. Kita lanjut pada menyimpan data. Nah, seperti yang dijelaskan pada awal tadi, ketika kita menggunakan AR, maka ketika kita ingin menyimpan data akan lebih mudah. Jadi seperti yang di atas, kita ingin menyimpan data. Nah, di sini kita bisa lihat hanya perlu menggunakan 4 line. Jadi di sini kita menyimpan nama James, kemudian emailnya dengan james.example.com, lalu kita save. Jadi ini untuk menyimpan data atau insert. Nah, sedangkan jika kita ingin mengupdate, bedanya kita di sini hanya pada line 1. Nah, ketika line 1 di sini tidak menggunakan new dan customer ini find one, jadi kita di sini akan mencari ID 123. Kemudian di sini kita akan mengupdate email di sini kita update dengan james.newexample.com. Nah, di sini akan mengupdate email. Jadi kalau misalkan kita menggunakan AR, kita hanya bisa mengupdate satu kolom saja. Nah, untuk kolom yang lebih banyak nanti kita bisa pelajari. Kita langsung lanjut terlebih dahulu. Nah, di sini ada validasi data. Nah, untuk validasi data di sini seperti dengan rules, hanya sedikit berbeda. Nah, Anda dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas AR dengan mengoverride fungsi rules tersebut. Nah, jadi sama dengan rules, namun kita bisa menambahkannya atau mengoverride-nya. Nah, ketika Anda memanggil metode save, secara default dia akan menjalankan metode validate terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba langsung praktekkan. Kita buka VS Code-nya, lalu kita buka untuk test.db ini filenya, lalu kita tambahkan action baru. Public function action tulis. Dan kita isi dengan parameter name. Lalu kita tambahkan customer, variable customer yang akan mengextend dari objek customer ini. Lalu kita tambahkan customer name, kita isi dengan variable nama name ini dari parameter name. Dan customer email kita isi dengan, kita coba dengan tes@gmail saja. Setelah itu kita save customer, save. Setelah itu kita sudah membuat action untuk tulisnya. Kemudian kita kembali lagi sini pada webnya. Oh ya, di sini ada pada ini kita punya fitur untuk melihat kita sudah menjalankan query apa saja. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita sudah bisa lihat kalau di sini ada query show full column dari customer dan lain-lain. Kita bisa melihat versi Y-nya juga, bisa melihat versi PHP dan lain-lain juga. Ada status juga di sini. Kita bisa lihat ada request apa saja. Jadi ini cukup berfungsi jika kita nanti dalam mode development. Oke, kita tutup saja. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Ketika sudah membuat action tulis tadi, sekarang kita coba jalankan. Cara menjalankannya adalah dengan kita panggil tulis, kemudian kita isi dengan name. Nah, name ini kita tulis karena kita membutuhkan variabel ini, name. Kita butuh parameter name, kita isi dengan bagus. Bagus. Nah, di sini hasil akan putih karena memang ini sudah terinput dan memang tidak direct kemana-mana. Sekarang kita coba refresh di sini. Nah, di sini maka hasilnya adalah ID 3 karena memang auto increment, kemudian bagus seperti ini. Seperti parameternya bagus, kemudian emailnya testgmail.com tanpa .com ya di sini. Oke, kemudian statusnya 1 yaitu default. Nah, setelah itu sekarang kita coba menggantinya dengan yang baru, yaitu adalah menambahkan rules pada fungsinya. Nah, untuk fungsinya kita buat public function rules. Oh, salah, bukan di sini. Jadi untuk menambahkan rules tersebut kita perlu menambahkannya di customer. Di sini kita tambahkan public function rules. Kemudian kita return yang isinya array, yang mana isinya adalah email
adalah email. Jadi di sini email yang valid. Jadi email isinya harus email yang valid. Kita titik koma di sini. Lalu setelah itu kita kembali ke sini, kita tambahkan Budi. Nah, jika kita lihat, kita refresh. Nah, di sini maka data Budi tidak masuk karena ketika user menginputkan Budi di sini dengan email, kita bisa lihat pada TestDB controller dengan email test@gmail.com, maka ketika melewati rules ini, validasi email ini, maka email tersebut tidak valid. Nah, maka dari itu, untuk membuktikannya, kita coba ganti Gmail ini dengan tambahan gmail.com. Setelah itu kita ganti di sini. Kita ganti jadi Joni. Kita refresh, kemudian kita refresh di sini. Nah, di sini akan masuk joni@test@gmail.com. Karena emailnya sudah benar, maka datanya akan masuk. Jadi validasi data seperti itu. Kemudian ada juga misalkan kita ingin membypass rules-nya. Misalkan kita ganti lagi ini menjadi test@gmail. Kemudian di sini kita tambahin menjadi Jody. Masukkan, maka di sini tidak akan masuk. Nah, misalkan kita mempunyai rules, namun kita ingin membypassnya tanpa perlu menghapus rules ini, maka kita bisa melakukan save tanpa rulesnya. Jadi kita validasinya kita buat false. Kita tambahkan parameter false pada save ini. Lalu kita refresh di sini. Lalu kita buka database-nya, maka data tersebut akan masuk. Nah, kita bisa lihat Jody test@gmail tanpa .com bisa masuk. Jadi itu adalah validasi datanya. Nah, itu kita lanjut pada database-nya. Maaf, kita lanjut pada PPT-nya. Di sini ada dirty attributes. Nah, untuk dirty attributes ini adalah, kita misalkan saja, ketika kita memiliki tabel customer, kemudian yang mana di sana ada banyak kolomnya. Nah, kolomnya itu kita ingin mengupdate salah satunya, yaitu misalkan ada kolom ID, name, dan email. Nah, kita hanya ingin mengupdate kolom email saja, maka kolom email tersebut adalah dirty attribute-nya. Karena hanya kolom tersebut yang diambil. Jadi di sini kita bisa lihat sebuah atribut dianggap dirty jika nilai tersebut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Jadi email tadi sudah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Nah, kemudian di sini ada metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty ataupun tidak. Nah, untuk melihat dirty, atribut dirty itu yang mana saja, kita bisa melihat melalui active record, kemudian kita ambil dengan get dirty attributes. Itu untuk dirty attributes-nya. Kita lanjut pada default attribute. Nah, di sini jika kita ingin mengambil default value dari database, dari tabel tersebut atau kolom tersebut, kita bisa mengambil customer load default value. Lalu di sini kita lanjut ke mengupdate beberapa baris sekaligus menggunakan AR tadi. Yang sebelumnya saya jelaskan ketika kita menggunakan AR hanya bisa mengupdate satu row saja. Jadi di sini misalkan kita ingin satu kolom saja. Jadi misalkan kita ingin mengupdate, nah di sini kita bisa lihat status, misalkan update all, status customer status aktif, where email like example.com. Jadi di sini untuk contohnya kita bisa melihat update customer status 1 where email like sini. Jadi kita akan mengupdate beberapa rows langsung menggunakan fitur update all ini. Lalu di sini menghapus data, pada AR juga bisa menghapus data dengan metode delete ini atau delete all. Jika delete ini akan menghapus satu record saja atau satu row saja. Jika kita ingin menghapus lebih banyak rows atau banyak rows, di sini kita bisa menggunakan delete all. Nah, di sini kita delete all where status customer sama dengan inactive. Kemudian kita lanjut pada transaction. Nah, transaction ini adalah, kita bisa lihat sini, transaction dapat diartikan sebagai salah satu atau lebih print SQL yang harus diselesaikan semuanya atau tidak sama sekali. Jadi misalkan kita misalkan saja pada aplikasi perbankan kita memiliki fitur untuk transfer. Nah, transfer tersebut akan ada dua step. Yang pertama adalah mengurangi saldo dari pentransfer, kemudian menambahkan, step yang kedua adalah menambahkan saldo kepada penerima. Nah, ketika salah satu step itu gagal, maka transaksi tersebut akan gagal. Nah, maka untuk menjalankan perintah seperti itu, kita bisa menggunakan transaction pada Y. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya.
ketika kita membuat transaction, di sini ada dua cara. Ini yang pertama saya jelaskan. Transaction, kita isi customer get DB, kemudian bikin transaction. Kita jalankan transaction. Di sini ada try catch untuk exception-nya. Nah, ketika menggunakan ini, kita perlu men-rollback ketika error. Jadi misalkan kita try customer ID sama 200, kita save, kemudian kita commit. Nah, ketika error, misalkan salah satu query error, maka kita catch di sini transaction rollback. Jadi ketika error, maka transaksi tersebut ataupun query tersebut akan di rollback atau kembali. Setelah itu di sini ada alternatifnya. Jadi misalkan customer sama dengan customer find one. Jadi ini sama saja seperti atas, cuman lebih mudah dibaca yang di atas. Di sini menggunakan langsung saja tanpa menggunakan transaksi seperti ini. Sama saja artinya. Kemudian kita belajar pada relational data. Nah, untuk relational data ini sama seperti relational data seperti biasanya, namun di sini kita menggunakan active record. Nah, active record ini ada beberapa relational datanya. Langsung lanjut saja. Nah, di sini untuk deklarasinya. Untuk deklarasinya di sini pada yang kanan ini kita bisa melihat ada kodenya. Kita membuat get order. Langsung kita contohkan saja agar lebih mudah. Karena ada di sini ada hash many dan juga hash one. Contohkan. Yang pertama kita lakukan adalah, jadi kita jangan masuk ke kodenya terlebih dahulu. Kita perlu membuat tabelnya terlebih dahulu. Untuk tabelnya sudah saya siapkan query-nya. Kita masuk ke tabel sini, lalu ke SQL. Kita buat tabelnya. Jadi di sini saya membuat tabel customer order, yang mana ada kolom ID INT primary key auto increment. Kemudian ada kolom customer ID INT not null atau tidak null. Ada date yang tipenya date juga, yang defaultnya null. Kita jalankan. Setelah itu kita insertkan beberapa data. Sudah saya siapkan juga untuk query-nya. Sini kita masukkan di sini. Jadi di sini saya akan menginsertkan 3 data, yaitu yang pertama adalah di sini ada null. Null ini pada 3 baris ini adalah ID-nya karena memang auto increment. Kemudian di sini untuk customer ID-nya kita isi dengan 1, 1, 2. Lalu di sini ada tanggal-tanggalnya. Kita jalankan saja. Kemudian kita cek isinya. Nah, di sini ada isinya. Customer ID dan juga date-nya sudah benar seperti yang kita masukkan tadi. Setelah itu kita buat modelnya. Nah, untuk buat modelnya kita pakai G langsung. Kita pindah ke G. Nah, kita buat modelnya. Kita pilih ke customer order, biarkan default, preview, kemudian kita generate. Setelah itu kita cek pada Visual Studio Code, kita cek di sini ada customer. Nah, ada customer order dan juga customer. Bedakan ya, tadi yang baru kita buat adalah customer order. Nah, sekarang kita ke customer terlebih dahulu. Nah, kita tambahkan kode atau fungsi untuk memanggil get order tadi. Kita buat public function get orders. Kemudian di sini kita tambahkan return this, kita tambah hash many. Nah, untuk penamaan di sini standarnya ketika kita menggunakan hash many, maka kita perlu memberi nama dengan plural atau jamak. Jadi di sini tambahkan orders, bukan order. Ketika kita menggunakan hash one seperti ini, maka kita tidak perlu menggunakan plural. Kita bisa menggunakan singular saja atau order. Jadi itu untuk penamaannya. Kemudian kita lanjutkan, kita tambahkan customer. Di sini customer order. Kita tambah class name. Kemudian keduanya kita tambahkan customer ID dengan ID. Nah, ini adalah pembuatan relasionalnya. Kemudian kita pada baca ini, kita tambahkan kode lagi untuk menampilkan hasilnya. Kita bisa tambahkan H1 lagi. Hasil dari order customer. Kemudian kita tambahkan sini akan PHP.
karena di sini kita mendapatkan array sebagai hasilnya, kita perlu menggunakan for each. Jadi for each kita panggil customer sebagai orders as order. Kita echo di sini. Kita bisa echo, lalu isinya adalah kita tambahkan BR agar lebih mudah terbaca. Kita concat dengan order ID. Kita concat lagi dengan spasi. Kita concat lagi dengan order date. Oke. Setelah itu kita coba buka lagi. Oh, di sini ada error. Expecting. Kita bisa lihat di sini ada errornya. Syntax error unexpected token. Di sini ada error pada bagian. Oke, untuk errornya kita bisa di sini for each customer orders as. Nah, di sini kita perlu menambahkan dolar karena order di sini akan dipanggil di sini. Order ID, order date. Kita save, sudah ada error. Dan kita kembali ke kodenya, ke webnya. Kita panggil tes DB. Kita ke baca dengan ID sama dengan 1. Nah, di sini hasil order customer-nya ada 2 pada ID 1. Sama seperti pada database, ada 2 transaksi atau 2 order pada ID 1. Ada tanggalnya di sini. Untuk ID 2, di sini hanya akan ada 1 order saja. Nah, itu untuk deklarasi relasinya menggunakan AR. Setelah itu kita lanjutkan untuk mengakses relational data. Sama seperti yang sudah tadi saya jelaskan, di sini ada mengaksesnya. Pada contohnya di sini ada customer find one 123. 123 di sini adalah ID-nya. Jadi untuk menjalankan AR ini sama dengan seperti query di atas ini. Jadi select all from customer where ID 123. Setelah itu di sini ada customer orders yang artinya adalah select all from order where customer ID sama dengan 123. Nah, di sini ordernya akan menjadi array of object. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada junction table yang mana, nah tadi di sini di atas ini hanya ada relasi, kita cek lagi. Nah, di sini ada has many dan juga has one. Nah, has one ini adalah one to many, sedangkan yang has many ini adalah one to many. Oh, maaf, yang has one di sini adalah one to one, has many di sini adalah one to many. Sedangkan jika kita ingin menggunakan many to many, maka di sini kita perlu menggunakan junction table. Nah, junction table di sini kita perlu menambahkan tabel baru ketika kita ingin menggunakan junction table. Jadi misalkan kita memiliki tabel customer, kemudian ada order, ada order, dan juga ada order itemnya, maka kita perlu menambahkan tabel order item. Jadi di sini kita bisa lihat ada 2 cara. Ketika kita ingin membuat order, sini order, kita ingin mengambil itemnya apa saja, maka di sini kita memerlukan has many di sini, has many melalui via table order item. Jadi kita memiliki 3 tabel. Yang pertama adalah tabel order, kemudian ada tabel item. Lalu yang terakhir adalah via tabelnya ada order item. Di sini kita bisa lihat kalau Anda dapat mendeklarasikan relation melalui junction table dengan memanggil metode via atau via table. Ada alternatifnya juga. Jadi di sini ketika kita ingin menggunakan metode yang pertama ini, kita hanya perlu membuat 2 model, yaitu model order dan juga model item. Sedangkan ketika kita ingin menggunakan alternatifnya, kita perlu membuat 3 model, yaitu model order, kemudian model order item, dan juga model item. Jadi itu untuk junction table atau many to many-nya. Sekarang kita lanjut ke junction table part 2-nya. Hampir sama saja seperti pada relasi yang selain junction table, yaitu many to one atau one to one. Lalu kita sini ada lazy loading dan eager loading. Nah, untuk lazy loading dan eager loading ini digunakan ketika kita ingin menambahkan performanya. Nah, bisa kita lihat di sini pada contohnya. Langsung saja pada contohnya. Ketika kita men-execute customer di sini, customer sama dengan customer find one 123, maka di sini sama saja kita mengexecute select all from customer where ID 123. Kemudian di sini jika kita ingin mengexecute lagi, maka kita bisa menambahkan di sini lagi query lagi, yaitu customer orders. Jadi ketika kita mengexecute lagi pada ketiga kalinya dengan query yang sama,
maka lazy loading akan bekerja dengan cara tidak menjalankan SQL tersebut atau query tersebut. Jadi itu fungsi lazy loading. Namun untuk beberapa kasus di sini bisa kita baca penggunaan lazy loading memiliki performa yang buruk. Untuk contohnya di sini kita bisa lihat. Nah, jika jumlah customer ada 100 orang, maka kode program tersebut akan menjalankan statement SQL sebanyak 101 kali, yang mana tidak efisien. Bisa kita lihat pada kode ini penjelasannya. Yang pertama kita akan mengexecute select all from customer limit 100. Jadi akan membuat find, lalu limitnya 100, kita query all. Lalu pada for each-nya ketika kita ingin menampilkannya, kita perlu melakukan execute itu lagi sebanyak 100 kali. Jadi di sini orders, custom orders. Ini akan membuat kodenya atau query-nya berjalan selama 100 kali. Lalu di sini pada kode yang ini kita akan menjalankan sebanyak 1 kali. Jadi itu tidak cukup efisien. Maka dari itu, jika kita menggunakan lazy loading, kita akan mendapatkan 100 kali execute query-nya, kita bisa menggantinya menggunakan eager loading. Nah, untuk eager loading ini, kita bisa lihat kodenya langsung. Nah, kodenya di sini hanya akan menjalankan 3 query saja. Yang pertama adalah select all from customer limit 100. Di sini limit 100. Kemudian with order. Nah, with order ini akan menjalankan di sini nanti juga. Jadi pada saat kita for each, maka hal tersebut tidak akan perlu meng-for each-nya sebanyak 100 kali atau menjalankan query tersebut sebanyak 100 kali. Jadi itu adalah kelebihan dari eager loading. Bisa menggantikan lazy loading-nya. Lalu yang terakhir di sini ada PPT-nya, di sini ada slide yang terakhirnya yaitu adalah migration. Nah, untuk migration-nya di sini yaitu menggunakan migration digunakan untuk memigrasi tabel-tabelnya atau database-nya. Langsung saja kita praktekkan agar lebih jelas. Nah, yang pertama kita perlu lakukan adalah membuka command prompt atau CMD-nya. Di sini kita perlu mengarahkan CMD ini pada direktori project kita. Ini saya membuat cd c exam.ht.basic. Di sini adalah folder project saya pada VS Code ini. Kemudian kita jalankan migrate untuk migrasinya. Kita buat create. Misalkan kita buat tabel news tabel. Kita enter. Kita pilih yes. Nah, di sini kita bisa lihat new migration created successfully. Lalu kita klik sini. Nah, di sini ada file baru pada folder migrations. Nah, untuk itu kita bisa lihat di sini ada save up dan juga save down. Kita bisa edit pada save up-nya. Kita tambahkan beberapa kode untuk melihat perbedaannya. Buat title diisikan dengan this. Di sini adalah membuat kolomnya, kita tambahkan dengan string. Kita isi length-nya 255. Lalu not null atau tidak boleh null. Kita tambahkan lagi body. Kita isikan dengan title. This. Kita tambahkan dengan text. Setelah itu, untuk menjalankannya, kita lakukan pada CMD lagi. Nah, untuk melakukannya, kita bisa menggunakan migrate. Nah, di sini kita pilih yes untuk menjalankannya. Di sini ada tulisan migrated up successfully. Lalu kita coba buka pada tabel. Nah, di sini belum ada tabel news. Lalu kita refresh. Nah, di sini maka ada tabel news baru dan juga tabel migration. Nah, yang perlu kita lihat adalah tabel news ini. Nah, di sini untuk atribut tipenya dan juga nama kolomnya akan sama seperti pada kode. Jadi di sini ada title string 255 not null, di sini akan varchar 255 not null. Kemudian untuk yang bodinya menggunakan teks dan bisa null. Di sini akan menjalankan kode di sini. Setelah itu untuk membalikannya atau menghapusnya atau mendropnya, kita bisa menjalankan perintah drop dari migrate. Jadi kita bisa menjalankan migrate create. Kalau kita tambahkan drop
underscore news table. Nah, kita jalankan. Dan sini ada beberapa ya, ada error. Nah, untuk errornya di sini kita bisa lihat kesalahan pada komannya biasanya did you mean migrate create. Nah, di sini saya salah menulis y migrate-nya di sini saya tulis. Kita ulang lagi migrate. Nah, enter. Nah, sini creating baru kita yes. Nah, di sini akan ada migration baru yang mana save up-nya akan berbeda. Nah, save up-nya di sini jika kita bandingkan di sini adalah creatable ketika kita tidak melakukan drop, di sini adalah creatable. Sedangkan ketika kita melakukan drop, maka di sini adalah drop table. Jika kita jalankan, maka hasilnya akan kita lihat terlebih dahulu y migrate. Yes. Nah, kita cek lagi pada database-nya, kita refresh. Sini. Nah, pada di sini maka akan ada tambahan lagi pada migration tabel migration-nya ada delete pada drop news ini. Nah, berarti itu sudah dijalankan dengan benar untuk migration drop-nya. Jadi, untuk slide selanjutnya adalah latihan yang mana akan saya lanjutkan pada video berikutnya pada latihannya. Sekian untuk presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.